agenda is strictly monetary. Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul film ini menceritakan tentang seorang mantan pasukan elit yang berhasil menyelamatkan putri dari almarhum atasannya dari tangan penjahat. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung sajalah kita tonton ya. Film dimulai di sebuah gedung opera di mana sekelompok pria bersenjata menyandra para pemain musik yang sedang latihan. Tak lama kemudian pasukan elit tiba di gedung tersebut dan seorang pasukan bernama Matteo langsung menyerbu setelah melihat seorang wanita ditembak penyandra tersebut. Si Matteo pun merasa sedih melihat pimpinan mereka tewas ditembak pimpinan penyandra yang menyamar sebagai pemain musik, dan si Matteo langsung mengirimnya ke alam lain. Team out. 5 tahun telah berlalu, si Matteo mengundurkan diri sejak kejadian itu, dan saat ini dia bekerja di sebuah perusahaan kayu. Setiap malam dia selalu teringat dengan kebersamaannya bersama si atasan dan keluarga kecilnya. Pada suatu hari, si Matteo resign dari pekerjaannya dan memutuskan pergi ke Amsterdam. Sedangkan di Amsterdam, tepatnya di pelabuhan, anggota Interpol di bawah kepemimpinan seorang wanita bernama Sira berhasil menangkap anggota sindikat penyelundup, dan misi tersebut sukses atas bantuan seorang anggotanya yang bernama Roman yang menyamar sebagai anggota sindikat tersebut. Tak jauh dari lokasi, seorang anggota sindikat memfoto mereka. Setelah itu dia menelepon bos besarnya yang bernama Gabriel dan melaporkan kalau pengiriman mereka gagal total. Singkat cerita, si Matteo baru tiba di Amsterdam. Setelah itu dia langsung ke rumah almarhum pimpinannya. Melihat kedatangan si Matteo, istri almarhum yang bernama Helena pun senang. Saat dalam rumah, si Helena cerita kalau dia sudah menikah lagi tahun semalam dengan seorang pria bernama Paul, dan si Paul ini bekerja sebagai pialang saham. Si Matteo mengutarakan maksud kedatangannya adalah untuk minta maaf karena saat atasannya dikebumikan, dia tidak hadir. Mendengar itu, si Helena pun memaafkannya. Walau saat itu dia merasa kesal karena si Matteo tidak hadir. Melihat si Matteo keluar rumah, si Helena pun menyusulnya, lalu menawarkan supaya si Matteo tinggal bersama mereka. Sore harinya si Paul pulang kerja dan melihat si Matteo sedang duduk bersama putri-putrinya. Si Helena pun menceritakan kalau si Matteo adalah bawahan sekaligus teman almarhum suaminya. Dia juga minta izin supaya si Matteo tinggal bersama mereka. Mendengar itu, si Paul pun mengiyakannya, lalu mereka berempat pun makan bersama. Malam harinya, si Paul menemui si Matteo yang sedang duduk sendirian, dan mereka pun ngobrol-ngobrol ngalur ngidol. Besok harinya, si Gabriel menemui si Paul di kantornya. Dia pun mempertanyakan tentang 15 juta dolar yang hilang dari akunnya. Mendengar itu, si Paul berusaha menjelaskan kalau itu hal yang biasa dalam dunia saham, dan dia berjanji kalau besok dana yang diinvestasikan si Gabriel akan kembali. Sebelum pergi, si Gabriel mengingatkan si Paul supaya tidak main-main dengannya.
Dan di luar gedung si Roman sudah menunggu mereka dan diam-diam mengambil video si Gabriel yang baru keluar gedung. Sedangkan di tempat lain si Matteo sedang rekreasi bersama si Helena dan putrinya. Dan malam harinya si Paul merasa pusing memikirkan dana milik si Gabriel, walau si Helena sudah memberikannya semangat. Besok harinya terjadi kehebohan di mana para wisatawan melihat mayat si Roman yang tergantung. Sedangkan di kantornya si Paul menelepon si Gabriel untuk memberikan waktunya mengembalikan dananya. Tapi si Gabriel tidak mau tahu, lalu memutuskan teleponnya. Setelah itu dia langsung menyuruh anggotanya menculik putri tiri si Paul. Di satu tempat, si Matteo, si Helena, serta putrinya baru membeli makanan. Tapi saat mau pulang, anggota si Gabriel berhasil menculik putri si Helena. Melihat itu si Matteo langsung mengejarnya dan si Helena menelepon si Paul dan memberitahu apa yang sedang terjadi. Tapi sungguh malang, si Matteo justru pingsan dan berakhir di rumah sakit. Film berlanjut, si Matteo baru siuman. Disinilah kita tahu kalau ternyata si Gabriel adalah sindikat perdagangan wanita yang dijual ke seluruh dunia. Si Sira pun merasa heran karena baru kali ini sindikat mereka menculik seorang anak kecil. Setelah itu si Sira pun ngomong kalau saat ini adalah waktu yang tepat memberitahunya apabila di antara mereka ada yang tahu tentang masalah ini, supaya mereka bisa dengan cepat menemukan putri kecilnya. Tapi si Paul berusaha tenang dan seperti tidak tahu apa-apa, padahal ini semua terjadi gara-gara ulahnya. Sebelum pulang ke tempat masing-masing, si Sira memberikan kartu namanya kepada si Matteo dan menyuruhnya untuk menghubunginya kalau ada titik terang. Malam harinya si Paul keceplosan ngomong tentang sindikat si Gabriel. Mendengar itu si Matteo pun menginterogasinya. Mau tak mau si Paul pun cerita tentang uang si Gabriel yang hilang di bursa saham gara-gara ulahnya. Setelah mendengar cerita si Paul, si Matteo menyuruhnya untuk menelepon si Gabriel untuk melakukan pertukaran, dan si Paul pun melakukannya. Selesai menelepon, si Paul memberitahu lokasi pertukarannya kepada si Matteo. Film berlanjut, si Matteo tiba di lokasi perjanjian. Dia pun kesal lalu melenyapkan anggota si Gabriel karena mereka tidak membawa putri si Helena. Huh? Tomato. Sedangkan di rumah si Helena, anggota si Gabriel yang lain berhasil melukai seorang anggota Interpol serta mengirim si Paul ke alam lain. Melihat itu si Helena langsung menghubungi kantor polisi. Kembali ke tempat di mana si Matteo berhasil mengetahui keberadaan si Gabriel di sebuah klub miliknya setelah dia menyiksa salah satu anggota si Gabriel. Setelah itu dia menelepon si Sira dan memintanya datang ke klub tersebut. Singkat cerita, si Matteo tiba di klub milik si Gabriel hingga terjadilah baku tembak. Mereka berdua berhasil menyelamatkan putri si Helena dan mengirim si Gabriel serta anak buahnya ke alam lain. Now. Motherfuckers. I'll kill him. Akhir cerita, si Helena dan putrinya hidup bahagia, sedangkan si Matteo memulai kehidupan barunya, yaitu kerja di sebuah kapal
dan film pun selesai.